Selamat pagi, teman-teman semua yang terkasih. Mari kita bersama-sama kembali berkumpul di saat teduh pagi ini. Kita akan buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus dan Bunda Maria. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu yang kami terima semalam tadi. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, sehingga kami pagi ini kembali bangun dengan segar dan dapat mengikuti saat teduh untuk mendengarkan suara-Mu di pagi ini. Allah Bapa yang baik, sertailah kami selama 30 menit ke depan ini Tuhan, supaya kami dapat merenungkan, dapat memuji-Mu dengan hati, dengan roh dan kebenaran. Dan biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam saat teduh pagi ini. Sertailah kami juga dalam internet ini Tuhan, jaringan kami di rumah kami masing-masing, supaya semua boleh menjadi berkat kepada kami, sehingga apa yang akan Kau berikan, apa yang akan Kau suarakan kepada kami, dapat menjadi kekuatan yang baru. Ampuni setiap dosa kami Bapa, layakkan kami, sehingga kami boleh terus memandang-Mu sebagai Allah Bapa yang penuh cinta. Terima kasih Tuhan, beracaralah dari awal hingga akhir saat teduh pagi ini. Amin. Terima kasih Bapa atas kasih rahmat-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu ya Bapa. Kami ada sampai hari ini. Mari sahabat terkasih, kita naikkan pujian kita dengan lagu Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu
Benar ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami, tak terhingga dan tak terbatas ruang dan waktu. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu. Sebentar kami mau masuk lebih dalam lagi menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau merasakan kehadirat-Mu dan urapan-Mu dalam hidup kami. Kami mau memuji dan memuja-Mu. Yesus, Engkau kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
Yesus engkaulah Raja satu-satunya. Kami menyembah Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih. Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih. Terima kasih Angkat hatimu, ya Rabbana Maya Rabbana Maya Oh ya Rabbana Maya Rabbana Maya Oh ya Rabbana Maya Rabbana Maya Ya Rabbana Maya Rabbana Maya Haleluya. Haleluya. Haleluya, sembahlah Dia, haleluya.
Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi anak-Mu Laura, penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 14. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita mau tundukkan kepala sebentar. Ya Bapa, ini aku Laura. Sembunyikanlah hamba-Mu yang tiada artinya ini di belakang salib-Mu. Biarlah Bapa, apa yang aku keluarkan pada saat ini hanyalah benar-benar berasal daripada Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebagai manusia, kita semua tentu berharap mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain, entah itu kita ingin dihargai, dihormati, didengar, diperhatikan, dan sebagainya. Firman Tuhan pagi ini menyatakan bahwa bila kita ingin dihargai orang lain, belajarlah untuk menghargai. Bila kita ingin mendapatkan perlakuan yang ramah, belajarlah berperilaku yang ramah. Seperti dalam Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi ayat 2-4 menyebutkan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya mempertahankan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tetapi faktanya di zaman sekarang ini, umumnya orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan tidak banyak dari orang lain itu menuntut untuk diperhatikan, tetapi dia tidak mau memberi contoh yang baik. Ini juga menjadi pemicu dalam sebuah permasalahan dan penyebab retaknya hubungan baik dalam keluarga, rumah tangga, masyarakat, maupun pertemanan kita. Saya ingat pada suatu saat Sasa anak saya juga ketika saya tegur, kenapa dia berbicara dengan keras kepada saya, dan dia hanya menjawab, Mami juga kadangkala juga berbicara seperti itu kepada saya. Itu merefleksikan saya bahwa ketika kita mau, entah itu anak kita berperilaku seperti itu kepada kita, kita harus menunjukkan contoh yang baik. Kita ini semua di sini sebagai pengikut Kristus, harusnya juga mengikuti standarnya, bukan standar menurut pandangan duniawi. Apa itu standar hukum Yesus? Yaitu hukum cinta kasih.
Lebih baik kalau kita yang memulai, tetapi jangan segera mengharapkan kembali kepada kita. Kalau kita mengharapkan kembali, hidup kita hanya akan sekedar menjadi take and give. Orang-orang yang melakukan sesuatu dengan maksud supaya hanya untuk mendapatkan pahala dari Tuhan adalah orang-orang yang perhitungan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ada dalam firman-Nya di Matius 5 ayat 46. Kalau kita berbuat baik, alasannya adalah karena Tuhan adalah yang terlebih dahulu mencintai kita. Dia yang sudah mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia tidak pernah membenci orang-orang yang telah menyalibkan dia. Itulah kasih yang sesungguhnya, kasih yang agape, kasih yang tiada batas dan tanpa pamrih. Siapa yang mau mengasihi harus siap disakiti, dikecewakan, dianggap rendah, dan dikosongkan. Inilah keagungan untuk orang-orang sebenarnya yang mau benar-benar masuk dalam kerajaan Allah. Mereka rela mengosongkan dirinya demi orang lain. Sama seperti raja kita yang sudah mengosongkan dirinya untuk menebus kita semua di sini. Ketika kita mau mengosongkan diri kita mau fokus kepada Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Jika kita hanya menggunakan logika dan pandangan manusia, ini sangat tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi orang-orang yang telah kita benci, yang kita tidak sukai? Bagaimana mungkin kita dapat mendoakan mereka? Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, kita telah diberikan Roh Kudus, Roh Penolong yang menjadi penghibur dalam kehidupan kita, yang selalu akan setia menuntun jalan kita. Yesus sebenarnya ingin kita itu menyalibkan kedagingan kita dengan cara membuang bagian dari diri kita yang memang tidak berkenan kepadanya, yaitu segala kesombongan kita, keangkuhan, iri hati, dendam, dan semua hal yang tiada gunanya. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ada dalam firman-Nya di 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Inilah juga jalan yang sempit, jalan kebenaran yang harus kita lalui. Seperti ilustrasi kalau kita sedang mengendarai mobil, kita berada di jalan yang sempit. Bukan hanya sempit, jalan itu juga penuh dengan bebatuan, dengan pasir. Tentu kita membutuhkan fokus yang lebih penuh untuk dapat kita sampai di tujuan kita. Kita harus konsentrasi yang penuh untuk dapat melewati jalan itu. Begitu juga dengan jalan yang sempit. Jalan ini suka dilalui. Tetapi ketika kita bisa melalui semuanya dengan penuh iman, kita juga berbekal 5 senjata yang saat ini sedang kita jalankan. Kita mau percaya dan taat bahwa Tuhan akan terus membimbing kita. Maka kita akan mencapai tujuan akhir kita. Tuhan yang akan membimbing kita, walaupun jalannya tidak mudah. Seperti juga firman Tuhan, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ada di Matius 16 ayat 24. Jalan yang lebar itu memang mudah. Banyak orang yang memilih jalan yang pintas ini. Jalan yang sangat nyaman dilalui. Mungkin banyak yang masih melekat pada dunia sosmed, pada TikTok, Instagram, atau apapun itu. Dan mereka juga hanya mau jalan pintas, mereka hanya mau bersenang-senang, keduniawian mereka sangat tinggi. Tetapi apa ujungnya? Mereka akan binasa. Itu tidak akan mencapai kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pada saat ini, marilah kita melalui jalan yang sempit itu
Walaupun jalan itu sempit, susah dilalui, tetapi bersama dengan Kristus, Kristus yang akan selalu menuntun kita. Dengan percaya, taat pada firman-Nya, bukan hanya membaca, tetapi kita juga akan melakukan firman itu. Kalau kita hanya membacanya, kita hanya menjadikannya rutinitas kita sama juga tidak melakukan firman-Nya, itu juga tidak akan membawa kita kepada jalan kebenaran, jalan yang sesungguhnya. Marilah kita selalu mau setia mengikuti jalannya. Dalam setiap pergumulan hidup kita, kita percaya bahwa ujungnya adalah kemenangan. Tuhan ingin memurnikan hati kita, setiap kita di sini. Percaya dan taat pada setiap prosesnya, maka Tuhan yang akan memampukan kita untuk menjadi pemenang di akhir. Saya akan tutup dengan lagu Sekolah Minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Dimuliakanlah Tuhan dahulu, kini, dan selama-lamanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri saat teduh kita dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan atas saat teduh yang boleh Kau berikan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur atas renungan dan firman-Mu yang dibawakan oleh Laura. Ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, Kau mengatakan bahwa segala sesuatu yang Kamu hendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Tuhan, kami tahu bahwa itu tidak mudah. Kami harus mengosongkan diri, kami harus mengasihi tanpa berharap kembali. Dan jalan itu sempit. Tapi kami percaya Engkau sendiri akan mampukan kami untuk melalui jalan tersebut. Dan kami akan berhasil untuk bersatu bersama-Mu Tuhan. Dan saya akan pertandingan ini. Saat ini kami juga mau bersyukur atas Pak Paulus dan Bu Vila yang sudah Tuhan pakai untuk membimbing dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan lindungi Pak Paulus dan Bu Vila, berkati terus pelayanannya agar semakin dahsyat, semakin Kau pakai secara luar biasa. Kau berkati keluarga mereka, Kau berkati anak-anak mereka, Kau berkati usaha mereka, sehingga segala sesuatunya Kau cukupkan dan Kau buat berhasil. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk PH Teens yang akan dilakukan pada malam hari ini. Kau berkati semua pelayan, semua peserta. Biarlah ya Tuhan, Kau menjangkau jiwa-jiwa anak-anak muda ini, agar mereka sungguh Kau urapi untuk mengenal firman-Mu. Dan bahkan Kau akan juga pakai mereka secara dahsyat dalam kehidupan mereka di masa mendatang. Berkati kami juga semua yang hadir pada saat teduh, juga yang belum bisa hadir. Biarlah Tuhan Kau berkati kami semua, keluarga kami, agar Roh Kudus senantiasa meraja dalam hidup kami. Berikan kami kesehatan yang baik, agar kami juga memiliki hati untuk terus dimurnikan, dan dapat terus menjadi pelaku firman-Mu, menjadi garam dan terang-Mu dimanapun kami berada. Kami satukan hati kami dalam doa komunitas pemurihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat.
Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bapa, Putra, amin. Siapa yang foto ya? Nanti ada Laura. Laura nanti bisa. Malin dibuang screen ya. Fenty foto ya. Sorry. Saya foto ya. Nanti nggak foto. Oh, hah? Oh, saya aja. Oke. 3, 2, 1 lagi. Satu lagi.